Acara kita akan kita dengan laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Sumartono Rajiman. Kepada Bapak Sumantoro Rajiman. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya, khususnya yang jauh dari seberang benua di sana. Walaupun jauh, semua kita dekat di mata dan mudah-mudahan dekat di hati. Salam kenal dari Forum Komunikasi Lansia DKI Jakarta. Dan kebetulan pada sore hari ini dihadiri oleh Ibu Maria Margareta, Dr. Gigi, mewakili Ibu Premi. Dilaporkan bahwa Forum Komunikasi Lansia adalah organisasi aktif yang mewakili kita semua para lansia. Suka dan tidak suka, lansia ini perlu perhatian pemerintah, khususnya bagi yang membuat kebijakan. Saya kira kita nanti bisa belajar dari sahabat-sahabat kita yang ada di Jerman, di belahan dunia lainnya, semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Saya sih masih muda sebetulnya, baru 68 tahun, tapi didaulat oleh Pak Wik untuk bantuin beliau di Forum Komunikasi Lansia. Ya, kebetulan saya juga aktivis. Saya di Rotary Club, pernah memimpin Rotary Club Indonesia, dan sampai hari ini juga mengelola forum, di samping Forum Komunikasi Lansia DKI, saya juga ada organisasi lain, ya tidak jauh-jauh dari lansia, itu Lantik Indonesia, lanjut usia tetap aktif. Jadi memang pada seperti yang disampaikan di media massa, bahwa lansia di Indonesia ini dari hari ke hari makin bertambah, dan khususnya saya mohon perhatian pemerintah. Mungkin bagi lansia-lansia yang bisa mandiri tidak jadi masalah, tapi masalahnya di Republik Indonesia ini masih banyak para lansia yang tidak mandiri. Jadi baik di Forum Komunikasi Lansia DKI ataupun di Lantik Indonesia, kita selalu berusaha membantu pemerintah dan membantu masyarakat untuk memberikan perhatian bagaimana mengoptimalkan sisa hidup-hidup kita ini agar bermanfaat bagi lansia-lansia. Saya kira itu sebagai pembukaan dari kita, dari saya sebagai Wakil Ketua Pak Wiono, sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Lansia DKI. Sekali lagi salam kenal, kami sangat berbahagia bisa silaturahmi, bisa bertukar pengalaman bagaimana para lansia mengelola sisa-sisa usianya apalagi di belahan bumi yang lain. Kita ingin tahu, dan mudah-mudahan nanti dari Ibu Maria juga ada arahan bagaimana pemerintah DKI ini memperhatikan para lansia, khususnya lansia yang tidak mandiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami haturkan kepada Bapak Sumartono atas kata sambutannya. Barangkali kita bisa lanjutkan dengan Pak Fahri. Apa sudah hadir di sana Pak Fahri? Pak Fahri, halo. Pak Wi, Pak Fahri ada di sana? Ibu Kepala Dinas. Pak. Mic-nya Pak Wiono, Mas. Ya. Mas Mirza aja. Mas Mirza, Pak Fahri udah hadir atau belum? Fahri, kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan acara. Halo. Ya. Ya, saya kira dipimpin oleh Pak Anu saja, Pak Sumantoro, kalau berkenan Pak. Oke, saya kira supaya pertemuan pada sore hari ini berjalan baik, marilah kita berdoa, karena pandemi ini juga belum berakhir. Semua kita masih sibuk bagaimana agar kita semua dijauhkan dari cobaan ini. Semoga pandemi segera berakhir. Berdoa dimulai.
Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kami Ya Rabbal. persilakan Bu Umi. Amin ya Robbal Alamin. Semoga doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi segera berakhir. Kegiatan lansia akan berjalan terus seperti apa yang kita harapkan. Tetap maju dan tetap semangat sebagai para lansia. Bapak dan Ibu yang jauh di seberang sana, barangkali kita akan mengikuti pembicara atau sambutan selanjutnya. Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah. Kita masuk pada materi saja, Pak Wi. Silakan. Sambutan dulu, Bu. Sambutan dari Ibu Kepala Dinas diwakili oleh Ibu Dr. Gigi Maria Margareta. Margaret. Oh, monggo. Kami persilakan sambutan dari Ibu Maria mewakili Kepala Dinas Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Lansia Provinsi DKI Jakarta, para pengurus Forum Komunikasi Lansia Jakarta, para lansia baik di Indonesia maupun di kota Stuttgart, Jerman. Puji syukur mari kita panjatkan pada Tuhan Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita bisa sama-sama mengikuti webinar untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Lanjut Usia. Bapak Ibu yang kami hormati, Forum Komunikasi Lansia dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 1997 tentang pembentukan Forum Komunikasi Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta. Dengan berjalannya waktu, forum ini membentuk dukungan yang sangat positif, terutama untuk lansia, yaitu untuk perluasan jangkauan sasaran pelayanan lanjut usia, memprakarsai jenis pelayanan dari kebutuhan dasar yang dibutuhi oleh lansia, kemudian mampu meningkatkan kesadaran, komitmen, tanggung jawab masyarakat terhadap lansia. Dengan pembentukan forum komunikasi lansia ini sangat membantu sekali, terutama di DKI, karena memang kami belum memiliki sarana yang cukup memadai untuk menangani lansia. Perlu diketahui Bapak Ibu yang saya hormati, di DKI ini di Dinas Sosial kita memiliki 4 panti untuk lansia dengan total ada 1.754 lansia. Nah, lansia-lansia ini di panti-panti kami akan ditangani, akan diobati, dan kemudian sebagian besar adalah lansia yang total care. Dengan keberadaannya Forum Komunikasi Lansia, itu sebagai wadah koordinasi agar tidak terjadi kevakuman kegiatan, supaya lansia ini bisa terus-menerus dapat bekerja secara aktif. Dan kami pada kesempatan ini mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena walaupun lansia yang ada di luar DKI tetapi senang sekali memiliki kegiatan rutin. Untuk di DKI, lansia memiliki kegiatan rutin yang dilakukan di kantor Dinas Sosial untuk bermain angklung dengan nama Angklung Ceria. Semoga forum komunikasi lansia yang telah dibuat dapat selalu menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan pembinaan agar para lansia berkualitas, berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Maria. Margareta, MSI, yang telah mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, barangkali kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu materi tentang mengolah sampah yang membawa berkah yang akan disampaikan oleh Bapak Husni Suwandi. Kami persilakan. Iya, Ya. mohon saya dikasih Sebelumnya- co-hostnya jadi bisa kelihatan. Ya, Ya. Sebelumnya saya sebagai moderator untuk Pak Husni Suwandi. Iya. Boleh saya memulai dulu? Silahkan. Selamat sore ataupun selamat pagi rekan-rekan yang di luar Jakarta, di Stuttgart dan kota-kota lain, Swedia dan mana-mana. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam acara ini. Pada hari ini kami bersyukur telah hadir Pak
Husni Suwandi akan memberikan paparan mengenai sampah, di mana beliau sudah banyak pengalaman-pengalamannya. Tapi untuk mengenal beliau, bolehkah saya menanyakan sedikit riwayat hidupnya? Pak Suwandi lahir di mana dan bagaimana pendidikan dan kemudian berkarya di mana? Silakan Pak Suwandi sendiri menjelaskan CV-nya. Oh, terima kasih. Untuk kalau kita tidak kenal, tidak sayang. Terima kasih. Saya lahir di Jogja. Umur 4 tahun pindah ke Jakarta, umur 21 pindah ke Jerman, jadi sudah 50 tahun di Jerman. Saya baru umur 73. Saya pernah kuliah di UI, dilanjutkan di Uni Stuttgart. Waktu itu saya balik ke Indonesia dan kenyataannya itu Jakarta Bogor tol baru dibangun. Saya balik lagi ke sini, sekolah lagi di Uni Frankfurt untuk bisa membuat jalanan di Indonesia. Kecantol orang Jerman, jadi tetap di sini. 30 tahun saya di Mercy, dan 10 tahun saya sebagai speaker di environment divisi di Mercy. Sebagai orang asing bisa menjadi speaker karena ngurusin soal sampah yang penting sekali juga untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Anda seorang luar biasa, bisa menjadi tokoh environment di Jerman. Untuk itu, untuk menyikat waktu, kami persilakan mulai saja dengan paparannya. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan dialog atau tanya jawab. Bisa. Silakan. Saya jadi co-host? Ya, sekarang silakan. Bapak sudah menjadi co-host, Pak Husni? Ya, sudah kelihatan semua? Ya. Ya, pertama-tama terima kasih sebesar-besarnya atas undangannya sebagai narasumber di DKI yang diberi kesempatan untuk cerita tentang sampah yang bisa menjadi berkah. Salam kenal semua. Salam sehat. Selamat datang di acara lansia di DKI. Pertama-tama saya itu bermimpi. Mimpinya kelihatannya kok mimpi kosong. Kalau duduk di sofa memikirkan soal Indonesia yang begitu kayanya, dengan udaranya, panasnya, dengan airnya 70%, itu sesuai dengan simbolnya Mercy. Tapi kok alam kita bisa rusak? Bagaimana cara menanggulanginya? Kalau dilihat di peta di sini, Indonesia itu dari Iran sampai ke Kaukasus. Jadi lebar sekali. Saya dari Indonesia ke Jerman. Berpikir apakah yang dari Jerman bisa dibawa ke Indonesia? Kita itu satu. Kita harus bergandengan tangan. Kalau bisa bergandengan tangan, walaupun kita jauh di dunia, yang di ujung kanan dan ujung kiri. Sebagai lansia, saya itu hanya memfokuskan satu. Gambar ini adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Kelihatan, Mas. Saya tidak bisa menerangkan satu persatu. Untuk orang Indonesia bisa melihat di SDGs 2030 Indonesia sampai 2030. Untuk yang di Jerman, bisa lihat di website 17ziele.de. Tayangannya belum kelihatan, Pak. Kenapa? Screen-nya belum. Screen-nya belum ada, Pak. Belum muncul, Pak, tayangan. Apa? Tayangan? Iya, katanya mau share screen tadi, belum kelihatan, Pak. Oh, dari tadi katanya udah. Belum. Masih wajahnya Anda aja.
Oh, saya mesti ulang lagi nih kalau gitu. Coba. Kok bisa nggak keluar dari tadi katanya udah. Share screen. Katanya Share iya. screen. Saya coba sekali lagi. Ya udah. Udah itu toh. Tadi bilang ada yang bilang iya, jadi saya langsung keluar langsung ini. Oke, nggak apa. Apa-apa. Oke. Ini suaranya nih dapat kok. Oke. Yang penting gambarnya. Yang Ya. penting gambarnya. Jadi saya nggak perlu banyak ngomong. Ini mengolah sampah jadi berkah. Saya skip aja. Saya mimpinya tadi saya bilang, saya ingin Indonesia itu lebih maju dari sekarang. Karena negara kita itu seperti simbolnya Mercy tadi saya bilang, ke udara, ke laut dan udara dan ke darat, semua kita punya hasil bumi, punya air, punya udara, punya panas. Saya dari Indonesia ke Jerman, ya, belajar untuk belajar. Belajar itu saya ulang-ulangi, belajar sekali lagi belajar. Itu penting juga orang Indonesia. Sekarang bagaimana kita membawanya sesuatu yang dari Jerman buat Indonesia. Kita itu hanya satu. Kita bersama bersatu, harus bersatu. Bergandengan tangan kalau bisa ke seluruh dunia, terutama ke Indonesia. Tujuan saya hanya satu, hanya ini satu saja. Ya, satu ini sebetulnya banyak isinya, yang kalau bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals yang disingkat sebagai SDGs. Orang di Indonesia bisa lihat screen, bisa lihat di Google, orang Jerman bisa lihat di sini. Yang saya pentingkan sebetulnya pendidikan sama sekali untuk pendidikan. Kalau kita lihat di sini, tujuan kita itu 17. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, bahasa Jermannya 0 kemiskinan, 0 kelaparan. Nomor 4, pendidikan. Nomor 14, sistem laut kita gimana. Kalau bisa kita juga nomor 6, kebersihan. Pendidikan itu penting sekali. Kalau saya lihat, kasihan sekali ini anak-anak kecil yang tidak ada kesempatan untuk belajar. Belajar itu penting sekali. Kenapa kita ke Jerman? Untuk belajar juga. Kita dengan suatu charity di Indonesia, Ibu Nelsi yang dari Medan ada di sini juga, mengajari anak-anak yang baru mulai bergambar. Sekarang sejak pandemi, Indonesia itu mundurnya banyak sekali anak-anak yang tidak bisa mengetahui apa itu ABC. Kalau bisa kita membuat suatu perkumpulan, itu tujuan saya, yang namanya Calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Kalau kita lihat RRR itu salah satu yang dicantumkan di SDGs. Apa itu RRR? Kebanyakan orang memikirkan recycle. Sebetulnya kita harus kembali terbelakang, mundur, jangan recycle-nya. Kalau bisa kita reduce, kita nggak bisa menggunakan, tidak harus menggunakan suatu resource yang kita ada. Atau kita reuse kalau nggak bisa reduce. Baru kita recycle. Setelah kita pakai, bisa digunakan lagi. Di sini saya menunjukkan kita menggunakan resource yang ada, menyewa museum dengan 0 euro setahun. Digunakan untuk pameran batik. Pameran batik yang setahun itu kita harus memikirkan, harus bergandengan tangan. Sebelah kiri yang berdiri pakai batik itu Ibu Konsul Wahyu. Sebelah kanan yang mempunyai batik ini adalah Ibu Brigitte Willah dengan biaya 0.
Makanya kita harus bisa menggunakan kesempatan yang ada. Kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang baru lagi kalau memang kita tidak harus memikirkan yang lain-lain. Untuk bergandengan tangan di sini saya juga mengajak Ibu Maria, kanan atas, yang paling kanan Ibu Maria, yang di tengah, yang paling kanan itu suaminya Horst. Terima kasih juga kepada grup angklung yang sebetulnya kebanyakan orang Jerman. Saya ingin memaparkan bahwa kita itu kebanyakan semua tahu, tapi kok diam aja. Kita tidak boleh berdiam-diam saja, kita harus memberi pengetahuan kita apa yang kita tahu. Contoh, ada matahari bisa menjadikan energi dengan solar panel. Kita harus berkoar-koar, bercerita ke siapapun, supaya kita bisa membuat di kanan itu solar panel terbesar di Eropa waktu itu tahun 95. Pertama dan terbesar. Kalau kita memikirkan apa sih Indonesia punya apa sih? Kita punya pelepah pisang. Kita bisa memotong pisang ini, pelepah pisang ini menjadikan serat yang bisa dibuat sesuatu yang berguna. Tanggal 1 Agustus saya diwawancari oleh Stuttgarter Zeitung dan bisa melihat linknya di sini. Nanti data yang ingin mendapat linknya saya akan kirimkan secara pribadi. Kalau saya melihat Bantar Gebang, saya nggak tahu siapa yang pernah ke Bantar Gebang. Sedihnya setengah mati, saya dengan Ibu Resa yang tinggal persis di depannya Bantar Gebang, lulusan dari London, dari UK. Tetap tinggal di sini, walaupun itu saya memikirkan mengajak studen-studen yang tidak hanya di Stuttgart, ya, untuk melihat bagaimana adanya waste to energy. Sampah itu bisa jadi energi. Kenapa kita buang begitu saja? Dan kalau lihat sampah itu di Indonesia, kita harus mendidik dari kecil, dari anak-anak. Kita punya satu dunia. Makanya di fair di Stuttgart, kita mengadakan suatu kampanye One World. Anak-anak nyanyi, kita harus bergandengan tangan dan kalau bisa ke seluruh dunia. Kita harus mendidik anak-anak kecil, mulai dari kecil untuk memilah sampah. Bukan hanya belajar baca, menulis, menghitung juga penting. Kalau kita lihat ini saya hanya memaparkan soal plastik yang sedikit, sebetulnya problem banyak sekali. Bukan soal kali pembersihannya, tapi juga kita itu makan plastik karena ikan juga makan plastik. Kalau saya lihat simbolnya dari DKI, tua, berguna, dan berkualitas. Siapa bilang lansia tidak berguna? Kita gunakanlah berhubungan bergandeng tangan dengan Stuttgart yang kita masih di Stuttgart. Saya sebagai Ketua Lingkungan Hidup di Perhimpunan Eropa bersedia juga berkolaborasi dengan DKI. Minggu lalu saya masih di Köln di Anuga Fair, itu food fair, memperkenalkan pengganti plastik, sedotan plastik, ataupun kantong plastik. Bagaimana kalau bisa kita minumnya itu nggak pakai seperti yang kita gunakan, yang plastik dan kartonnya itu dilas menjadi satu dan tidak bisa terurai. Gambar di kanan bawah itu penting sekali. Selain itu kita juga memanfaatkan
import kopi dari Indonesia, kalau bisa biokopi. Ini Pak Daguk Benatus dari NTT juga hadir di sini. Terima kasih. Untuk itu, saya hanya bisa cerita, zero waste itu hanya mimpi belaka. Nggak mungkin kita tidak meninggalkan bekas. Kalau kita bisa membangun tanpa merusak, itu bagus sekali. Demi untuk anak cucu kita. Kalau saya boleh share sedikit tentang keadaan di Indonesia pada saat-saat ini, banyak yang makanan-makanan yang dibuang begitu saja. Kalau saya pikirkan di Mercy, itu sisa makanan satu hari itu 5 ton yang dibuang tadinya. Tapi kita olah menjadi listrik. Sisa-sisa makanan tersebut bisa berubah makanan jadi atau sayur-sayuran yang kita harus kumpulkan. Untuk itu, kita harus berkolaborasi juga dengan pemerintah. Tadi Pak siapa tadi? Pak Sumantoro mengatakan bahwa kita harus membantu pemerintah. Ini sudah mulai disentul. Disentul, kita itu sudah memilah massa. Kita itu siapa? Mereka yang sadar sampah itu ada gunanya. Sampah itu membuat berkah. Walaupun dia hanya membayar sedikit, tapi sampahnya tidak bertambah. Dan kalau bisa kita sampah-sampah orang yang punya rumah, punya pohon, kita itu bisa bikin sesuatu yang menjadi pupuknya bikinan sendiri. Sekarang kalau sampahnya banyak sekali, itu kita buat apa? Kita bisa buat juga untuk makanan ayam, makanan ikan, kita bikin maggot. Kalau kita lihat pembikinan maggot itu di Malang, ada surveinya di Universitas Brawijaya, hasilnya bagus sekali dan kita bisa mengolah yang namanya sampah menjadi makanan dan kita yang bisa memakan ayamnya dan hasilnya, ikan pun dan sebagainya. Saya agak ngebut ngomongnya sebab saya berpikir kita itu akan lebih banyak berdiskusi nanti. Kalau saya mimpi di malam hari berjalan dengan sendiri, kita harus mencari partner. Pemikiran saya itu apa? Anda harus juga memikirkan bagaimana kita bekerja sama bergandengan tangan. Kalau bisa, mimpilah semuluk-muluknya, tapi juga dilaksanakan. Untuk itu kita tidak hanya bergandengan tangan satu famili, tapi bergandengan tangan untuk seluruh dunia. Kalau saya boleh dibilang mimpi saya itu bisa terwujud, terwujudnya apa? Kalau kita bisa memikirkan zaman dulu, kita itu makannya pakai apa? Dibuang ini tidak ada sisanya, tidak jadi waste karena dia terurai. Sebelum saya menghabiskan terakhirnya ini, saya mengatakan bahwa Maria yang nanti juga akan presentasi di sini menggunakan sisa-sisa yang tidak dibuang, yang tidak sebagai sampah, tapi sisa-sisa pakaian, kain-kain dibikin untuk pakaian anak cucunya. Sekarang cucu-cucunya menikmati hasil sisa pakaian yang tidak dibuang. Saya rasa cukup sekian saja. Terima kasih banyak. Dan persilahkan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Husni Suwandi. Luar biasa Anda memberikan paparannya yang sangat membuat kami berkesan dan akan bermanfaat juga untuk kita pelajari.
masyarakat di Eropa itu jauh lebih berpendidikan dan mereka itu juga mengetahui banyak hal-hal yang harus diperhatikan untuk umum karena mereka itu mempunyai suatu sistem yang disebut social control-nya itu luar biasa. Sehingga masyarakat mengawasi satu sama lain supaya tidak melanggar hukum. Demikian pula dengan sampah. Saya lihat bahwa masyarakat di sana disiplin dalam menjalankan membersihkan sampah dari rumah tangga ke tempat-tempat pembuangan sampah dan itu ditaati dan tidak akan dilanggar oleh mereka. Di Indonesia belum bisa sampai demikian bahwa social control itu masih jauh belum dilaksanakan karena juga hukumnya itu sendiri sulit untuk ditaati oleh masyarakat dan masyarakat sendiri juga kurang menaati hukumnya. Oleh sebab itu masalah sampah di sini itu merupakan suatu perjuangan bagi kita yang peduli bagaimana kita mengajak masyarakat untuk dapat memikirkan bahwa negeri kita ini harus bersih dari sampah, sungai bersih dari sampah, laut bersih dari plastik dan sebagainya. Inilah hanya sedikit kata-kata dari saya. Semoga mimpi saya pun juga kita bisa menangani sampah seperti yang di Eropa. Ibu, Bapak, dan sekalian, saya sekarang membuka pertanyaan bagi siapa-siapa yang ingin menanyakan tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Kusniswandi. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Coba screen-nya dipindah supaya bisa kelihatan grup. Pak, siapa yang untuk menangani ini? Pak Mirza, Pak. Pak Mirza, tolong supaya kita bisa, supaya saya bisa melihat siapa yang mengangkat tangan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Yang dari Jakarta, dari Indonesia. Boleh saya mungkin supaya saya tidak skeptis ya kadang-kadang. Pak Husni, terima kasih paparannya. Memang ini tanggung jawab dari generasi ke generasi bersama-sama dengan pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa kebersihan lingkungan itu adalah wajib hukumnya. Tapi saya bersyukur jujur dengan adanya pandemi ini Jakarta kelihatan bersih. Ya, tapi yang itu di lingkungan. Kalau kita jalan-jalan pagi keluar masuk kampung, itu memang kerjaan saya tiap pagi saya jalan 5-10 kilo. Itu juga melihati perilaku masyarakat. Dan jujur saya katakan di era pandemi ini lingkungan Jakarta lebih bersih, masyarakat sadar akan kebersihan. Tapi yang saya masih heran itu kalau masyarakat berkumpul, duduk, merokok, itu dengan mudahnya kemarin saya itu betul-betul kecewa karena saya melihat ini kan akhir-akhir ini di Jakarta banyak pembagian jaring sosial. Bukan sembako, jaring sosial yang diambil itu anak-anak yang prakerja dari kartu prakerja itu kan mendapatkan sumbangan dari pemerintah 1 juta. Itu semua berkumpul mendaftarkan diri di bank-bank pemerintah. Baik itu di Mandiri, BNI, segala macam. Dibukakan tenda di depannya. Terakhir saya lihat di Pondok Indah, mereka itu duduk merokok sambil minum. Itu sampai saya ingatkan, saya jengkel gitu loh. Anak-anak muda seumur anak-anak saya gitu, atau mungkin cucu saya sampai ingatkan, Mas, kalau ngerokok, ya, karena ini tuan terbuka, ya mohon abunya dituang di tempatnya. Dan yang paling jengkel itu botol-botol minuman diletakin aja di bawah gitu. Jadi memang kesadaran kolektif ini anak-anak kita sendiri dan mereka notabene juga bersekolah baik, tapi ya memang kita sebagai anggota masyarakat harus berani mengingatkan dan menegur mereka. Akhirnya kita tegur karena ini anak rambut putih udah tua kayak saya, malu ya. Dia bilang tolong kumpulin dong. Sampai saya panggil security, Pak security, tolong ngambilin tas plastik untuk dikumpulin. Jadi anak-anak ini enggak. Dan memang is a lot of work, homework. Ya memang sudah di DKI khususnya, di Malang saya lihat bank-bank sampah khusus untuk plastik sudah digalakkan, is work.
Di Blok M di dekat terminal MRT itu juga ada bank sampah. Ya memang saya berusaha optimis, tapi memang ini kerjaan panjang. Ya kita mulai dari lingkungan diri kita sendirilah, dari anak kita, cucu kita, lingkungan rumah kita sendiri. Ya saya berharap kalau kita semua para lansia khususnya ya waktunya banyak sekarang, sambil jalan pagi ngamatin lingkungan, ya ngeliatin kalau ada orang buang sampah ya kita jangan takut-takut negor gitu loh ya. Jadi ini masih panjang, apalagi Mas Bagio katakan untuk bersihin Kali Ciliwung itu saya kira semua pemerintah sudah berusaha. 2 tahun yang lalu saya ikut itu dengan Rotary Club Bandung, Mas Miko, karena waktu itu hadir ada Pangdam segala macam menggalakkan itu. Tapi udah berjalan 1 tahun bagus, Ciliwung itu bagus. Tapi begitu kendor lagi, ya numpuk lagi, pas hujan datang ya semua kasur masuk ke rumah, semua dibuangin ke sungai. Jadi memang masih panjang perjalanan kita, ya mungkin kalau generasi saya mungkin nggak nyampe, mungkin anak saya atau cucu saya. Tapi semangat apa yang disampaikan oleh Pak Husni tadi, khususnya di negara maju di Eropa pun, Pak Husni masih terus berkampanye untuk bagaimana mengelola sampah dengan baik. Terima kasih Pak Husni, saya kira itu bukan pertanyaan ya, itu adalah unek-unek saya. Jadi memang masih banyak yang harus kita kerjakan, dan saya yakin kalau semua NGO atau aktivis, apakah Rotary Club ataukah Forum Komisi Lansia, kalau kita terus berkampanye rame-rame, saya kira suatu saat Indonesia bisa mengejar ketinggalannya seperti Pak Husni tadi sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Ya, sama-sama saya bisa kasih tanggapan. Pak Sumantoro, saya kira memang benar apa yang disampaikan. Silakan Pak. Ya, Pak saya nggak tahu Husni, silakan. Terima kasih. Saya nggak tahu apakah yang disampaikan Pak Sumantoro itu kenyataannya bersih selama pandemi atau kelihatannya bersih, padahal enggak. Sebab di Jerman itu selalu memantau negara-negara yang berkembang, dalam tanda kutip Indonesia termasuk negara yang berkembang. Selama pandemi, sampah itu bertambah berupa kaleng-kalengan karena mereka makannya dari kaleng-kaleng, beli kaleng. Ya. Di Bantar Gebang yang tadinya 7.000 ton sehari sampahnya menjadi 7.500 ton sehari. Sekarang udah mau mencapai 8.000. Bantar Gebang yang tadinya tahun 2025 kalau nggak salah sudah tidak bisa menjangkau, tidak bisa menampung, sekarang dia sudah luber. Jadi kita itu harus memikirkan bagaimana kita mengurangi sampah, reduce. Kaleng-kaleng itu kalau nggak dipakai, kita pakai bahan yang fresh, kita bisa reduce sampahnya. Apalagi plastik. Itu soal kedua, plastik itu juga repot sekali. Yang saya mau tekankan itu sampah, contoh pohon mede. Pohon mede, jambu mete atau cashew itu kulitnya dibuang begitu saja. Saya ke Flores, saya ke Indonesia itu dengan melihat kanan kiri ini kok dibakar. Saya bawa ke Jerman, contoh. Kenyataannya itu kulit yang namanya sampah itu lengketnya setengah mati, dalamnya bergetah. Getahnya itu saya kirim ke Fraunhofer Institute dan institut lainnya juga ke Mercy dengan catatan mungkin bisa dibikin cat. Kenyataannya itu getah bisa dibikin untuk campuran minyak rem. Mobil-mobil yang sekarang yang di bawah umur 30 tahunan, 25 tahunan, memakai minyak rem yang dicampur dari getahnya mede. Jadi kita harus berpikir sampah itu betul-betul jadi berkah kalau kita bisa mengelola. Tadi saya cerita juga tentang pelepah pisang.
Kok pelepah pisang sekarang bisa diekspor ke Amerika? Buat apa itu? Apakah ada yang tahu? Kenapa kok diekspor? Sekarang tahu-tahu ada makanan yang namanya pertanian yang namanya kita suruh bertani porang. Apa itu porang? Tanah kita subur juga tanpa pestisida. Kita bisa menggunakan apa-apa yang kita punya, terutama sampah. Kita bisa mengurangi sampah atau kita bisa membuat sesuatu yang berguna, jadi berkah untuk kita. Ya, baik. Ini Pak Saya kira Ardian, konjen dari Hamburg, mau nanya. ya, silakan Pak Ardian, supaya mic-nya dibuka. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Subagio, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Ardian dari Hamburg. Pak Husni ini teman diskusi saya kalau kaitan dengan sampah, renewable energy. Jadi terima kasih diundang di forum ini. Saya juga terus terang dengan sampah ini tergelitik terus ya, sampai saat ini juga kami mengupayakan kerjasama dengan startup. Jadi di Indonesia juga ada beberapa startup yang mengolah sampah menjadi energi dan juga malah merubah mindset di suatu desa tuh untuk mengumpulkan sampah, karena sampah itu akan dirubah menjadi pelet sampah yang akan dibakar menghasilkan energi yang bisa melistriki kampung-kampung di beberapa daerah di Bali maupun di kawasan Nusa Tenggara. Sekarang lagi dicoba untuk mengganti batu bara dan untuk menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga uap ya kalau nggak salah. Jadi intinya adalah saya tidak ada pertanyaan dengan Pak Husni, tapi saya terus apresiasi perhatian Pak Husni sangat besar ya terhadap sampah, dan ini memang perlu digelorakan. Dan saya yakin Jerman ini kan salah satu inventor pertama yang menggunakan logo reuse, recycle, dan reduce, dan kelihatannya juga kita terus-menerus di beberapa daerah juga sudah tidak lagi menggunakan plastik, tapi menggunakan kebijakan-kebijakan dari daerah juga sudah mulai ramah lingkungan. Tapi memang kebiasaan dan mindset memang terus perlu dilakukan. Dan saya juga pernah menghubungkan antara startup yang ada di Jerman, anak-anak diaspora Indonesia yang punya perhatian terhadap renewable energy dengan startup di Indonesia yang terkait dengan biomas dan masalah sampah. Jadi kita juga ingin mencoba merubah mindset yang tadi Pak Husni sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berusaha untuk mencoba meletakkan pentingnya sampah itu bukan barang kotor, tapi barang yang akan berguna untuk energi kita, untuk masa depan kita juga. Jadi inilah suatu saat yang kita harus bisa menciptakan suatu mindset ya, supaya sampah ini bukan sampah barang kotor, sampah yang nantinya akan berguna dengan berapa hal. Saya juga ingin menggarisbawahi juga teman-teman UMKM khususnya yang terlibat ekspor juga sudah menggunakan limbah-limbah kayu untuk dekorasi ya, untuk furniture, dan sudah diekspor lagi di beberapa negara, dan itu ternyata mendapat apresiasi. Jadi memang harus menciptakan sesuatu bahwa sampah itu adalah sampah yang bisa bermanfaat untuk hidup kita juga, bukan barang kotor yang harus kita hindari. Nah, memang masalah besar adalah sampah plastik, karena ini juga masalah dunia. Dan saya juga ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, Indonesia juga mendapat apresiasi ya dari pemimpin dunia terhadap kaitan dengan lingkungan. Deforestasi kita sudah menurun, dan kita juga bisa menjaga supaya api juga tidak merusak hutan. Jadi Indonesia ini sudah selangkah cukup maju lah, dan kita terus berusaha untuk berkaitan dengan sampah ini, karena masalah kota besar dan kota kecil sama aja Pak. Dan saya lihat teman-teman startup di Indonesia juga banyak ya yang sudah kaitan dengan sampah, pengumpulan sampah, bank sampah. Nah, ini mungkin dikolaborasikan bersama menjadi suatu gerakan nasional. Saya rasa suatu saat akan bisa berubah mindset itu dari generasi muda. Oleh karena itu mungkin perlu ada suatu mindset juga seperti di Jerman, bahwa sampah itu sudah dipilah dari awal gitu. Dipilah dari awal sehingga akan mudah memproses. Tapi kalau tidak, sampah itu bisa diolah dari tempatnya sampah itu dilakukan. Jadi tidak perlu dikumpulkan di satu tempat seperti yang di Bantar Gebang, tapi sudah diproses di titik-titik daerah di mana dia menjadi sumber sampah, sehingga akan memudahkan prosesnya menjadi proses yang barang-barang yang siap untuk menjadi barang renewable energy, ataupun barang-barang yang menjadi siap untuk barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan ekonomi. Mungkin itu itu saja, dan terima kasih sekali Pak Husni. Saya juga menambah wawasan juga, dan Pak Husni ini termasuk orang yang baik. Terima kasih Pak energi Ardian. positif yang bisa berguna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Konjen. Barangkali Saya mohon maaf dalam perjalanan, jadi saya matikan dari videonya. ya.
Ini moderator, saya Baik. bisa kasih tanggapan Ya. sedikit? Ya, silakan. Ya, terima kasih dari Pak Konjen juga memang kata-katanya kalau kita mendengarkannya agak apa namanya, baguslah kemajuan Indonesia. Deforestasi sudah menurun, menurunnya banyak sekali, itu 75%. Baguslah. Tapi dari Jerman menanyakan bukan 75%-nya, berarti masih ada pembakaran hutan 25%. Kapan kita bisa menanggulangi tersebut? Kedua, sebetulnya memang kita harus belajar. Tadi saya bilang yang paling penting dari SDGs itu belajar. Dari anak-anak kecil kita harus belajar memilah, belajar sampah itu yang bisa digunakan kita gunakan lagi, baju ataupun apa-apa. Belajar tidak hanya ABC, jadi calistung membaca, menulis dan menghitung, tapi juga lingkungan kita tuh gimana? Kita harus belajar. Belajar juga kita harus mengetahui, apalagi dari SMP SMA yang sudah tahu bahwa panas matahari itu kita bisa tangkap dengan PV, bisa menghasilkan listrik, ataupun air yang kita punya bisa menjadi hidro atau mini hidro, pembangkit tenaga air, atau juga yang lebih dari itu, kita bisa menggunakan geotermi, contoh. Ya, itu perlu belajar, selalu belajar. Mungkin kita yang lansia ini bisa mencolek mereka-mereka yang masih duduk di bangku sekolah, dia bisa memikirkan untuk kemajuan demi Indonesia. Sekian. Terima kasih. Di-unmute Pak Subagio. Di-unmute. Mas Bagio masih di mute itu. Mas Bagio. Tak kedengaran suara Anda. Hilang. Ibu Jenkins. Halo. Bertanya, Pak. Silakan Ibu Eni. Iya. Tunggu moderator atau boleh langsung, Pak? Langsung aja, langsung. Ya, terima kasih, Pak. Pak Husni, saya ingin sedikit curhat tapi juga bertanya, Pak. Saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di dekat Kebun Binatang Ragunan. Beberapa tahun yang lalu, itu kami sempat waktu saya baru pindah ke Jakarta, itu tempat kami, karena masih banyak tanah kosong, menjadi tempat pembuangan sampah orang yang lewat. Jadi setiap lewat, naik motor, lempar plastik. Nah, beberapa tahun yang lalu itu sudah baik, tidak ada pembuangan lagi. Tapi kalau tadi Pak Sam beruntung, pandemi menjadi bersih, di tempat saya ternyata kebalikannya, Pak. Mulai lagi lah itu motor-motor atau mobil yang membuang sampah, melempar sembarangan. Nah, ini menjadi concern saya juga. Jadi saya dengan suami sempat berpikir, karena DKI sudah menyediakan tempat sampah yang 3 itu loh Pak, yang mahal, yang dibeli oleh wakil gubernur yang lalu. Itu ternyata ada yang diambil, ditaruh di depan rumahnya sendiri. Jadi masing-masing mengambil tempatnya itu tidak sesuai lagi dengan peruntukannya yang 3 jenis itu. Kemudian tadi membuang sampah sembarangan. Sempat terpikir oleh saya dan suami, bagaimana kalau kita buat lagi spanduk dengan dulu sempat kan ada ditulis membuang sampah sembarangan denda sekian. Nah, ini yang mungkin saya sangat setuju sekali dengan tadi yang Pak Husni sampaikan, bahwa pendidikan sejak dini, dengan tentunya berkelanjutan mungkin Pak ya. Kalau tidak berkelanjutan ya kembali lagi ke sifat asalnya. Satu contoh yang sederhana aja. Sempat ada orang menembak burung di sini. Terus kita tegur, jangan ditembak, burung itu kan sayang. Di rumah saya banyak sekali burung-burung yang burung-burung liar. Ditembak, terus jawabnya apa? Kalau nggak ditembak saya, ditembak orang lain. Jadi gimana? Aduh, saya kadang-kadang tidak bisa menjawab
kembali apa yang mereka sampaikan. Ini mungkin saya ingin satu usul, apakah tepat kalau saya membuat spanduk atas nama pribadi mencantumkan bahwa kalau Anda membuang sampah di sini akan kena denda sekian-sekian. Nah, itu mungkin Pak yang saya ingin tanyakan dari masalah yang ada di lingkungan saya. Terima kasih Pak. Ya. Saya mohon maaf tadi kebetulan link saya terputus. Oke, silakan Pak Husni. Teruskan tadi apa yang ditanya, apa yang disampaikan oleh Pak Adrian itu sangat menarik. Silakan lanjut Pak Husni. Ya, terima kasih Ibu Dr. Eni. Idenya bagus sekali dengan spanduk. Tapi kenyataannya bagaimana pelaksanaannya? Kalau kita melarang sesuatu, harus ada polisi yang memeriksa, mengontrol, denda harus dibayar, dan sebagainya. Makanya agak sulit dengan adanya spanduk, belum tentu, mungkin sedikit lebih bersih. Ya, mungkin lebih bersih sedikit. Makanya di Filipina, saya juga bersama orang-orang dari Kebumen dan Jogja ketemu di Filipina, di kota Cebu, di University Visayas. Kita menganjurkan mereka itu harus belajar pendidikan. Karena banyak orang yang nggak tahu, misalnya sampah dibuang ke kali, contoh. Dibuang ke kali, toh ntar mengalir kemana, toh ada yang ngambil. Jadi kalau ada pendidikan, itu harus diterangkan. Terangkannya begini, kalau kita membuang sesuatu, air misalnya, itu ntar kita minum lagi loh. Contoh, dari air sumur. Kalau kita buang oli, ya air sumurnya tercemarlah minyak. Kalau kita buang sampah sembarangan, nah kita itu akan makan dari situ. Contoh, tadi saya bilang bikin maggot. Maggot itu dari makanan yang dibikin ulat-ulat yang dimakan ayam. Ayamnya kita makan juga. Tapi kalau di maggot itu ada stiropornya, ada apanya, kecampur misalnya sama maggotnya, si ayam kadang-kadang ketelan juga. Contoh banyak ayam-ayam juga sampai telurnya, sampai ada dioksinnya. Bagaimana cara memisahkan telur sama dioksin? Contoh aja. Kalau kita bilang plastik itu sudah dipilah bagus, plastik itu sebagai sumber tenaga, jadi bisa jadi api, dibikin tahu, itu kita mesti mendidik juga mereka supaya tahu kalau ini dibakar, asapnya itu kita yang mengambil, kita napas masuk ke paru-paru kita. Jadi soal tadi kebersihan di jalan tersebut, memang perlu spanduk, ada nggak yang periksa, dan kita harus tetap mendidik, bukan hanya membaca, menulis, dan menghitung, tapi juga kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan pertanyaan terjawab. Dokter Eni? Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu hanya pemikiran pemikiran skop kecil ya Pak ya, jadi bukan pemikiran besar, jadi perorangan. Itu bagus, justru bagus. Tadi kan saya bilang, kalau saya tahu, saya nggak ngomong. Atau saya mau nanya, saya nggak malu bertanya. Susah. Kita harus berdiskusi untuk mewujudkan sesuatu. Penting sekali. Baik. Siap, Pak. Terima kasih Pak Husni. Menurut saya memang mendidik itu sangat baik sekali. Tetapi adalah yang menjadi masalah itu kita ada perbedaan level dari yang mendidik dan yang perlu dididik. Nah, itu adalah penting sekali bahwa kita mengadakan pendekatannya bagaimana. Kalau umpamanya levelnya dia kalangan mereka itu tamatan SMK, mudah untuk mendidik. Tapi bagi yang mereka yang pendidikannya sangat rendah, mungkin sampai SD pun juga tidak, itu akan sulit. Jadi kita harus mencarikan cara bagaimana kita ini ada yang masuk, tolong. Halo. Ya, tolong. Ya, silakan. Ibu mau bertanya? Ya, saya mau bertanya Pak. Nama saya dari Ibu Made. Ya. Made, silakan.
Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Selamat sore, selamat malam untuk yang di Indonesia, selamat siang untuk yang di Jerman. Saya tinggal di Jerman sudah lebih dari 30 tahun. Saya melihat betapa rapinya memang sampah di sini. Masing-masing di depan rumah itu untuk bio, untuk plastik, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, mereka itu sudah mulai mungkin ratusan tahun. Mungkin saya tidak tahu. Saya sudah semenjak saya di sini sudah lihat aja rapi. Nah, kalau kita bandingkan dengan di Indonesia kan kita baru menerapkan. Untuk kita sudah bagus, sudah maju. Tapi pendidikan itu saya kira mulianya harus dari rumah, dari orang tua. Kita nggak bisa pendidikan itu langsung kepada anak. Mungkin orang tuanya dulu arahkan. Kemudian orang tuanya masing-masing mengasih tahu anaknya di rumah. Kesadaran itu harus kita mulai dari rumah, saya kira. Di samping dari sekolah. Selain itu, pemerintah harus turun tangan untuk menyiapkan tempat sampahnya di depan rumah itu. Di mana sampah ini ditaruh? Itu biayanya besar, mungkin. Itu adalah memerlukan bantuan dari pemerintah. Yang seterusnya yang diangkat oleh truk, kemana barang itu dibawa sudah pasti. Entah dibakar kek, entah diolah lagi kek, entah untuk pupuk kek. Itu hanya pandangan saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Made. Ya. Itu masukan yang baik. Awal mulanya itu dari rumah. Silakan Pak Husni. Ya, terima kasih. Tadi saya ada menuliskan pendidikan harus dimulai sedini mungkin. Ya kalau bisa dari bayi, dari rumah. Justru dari rumah. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya bilang ini harus dipilah, harus dipilah. Saya secara tidak langsung membuang sesuatu yang salah tempatnya. Malah anak itu yang menasihatin, "Papa, jangan dibuang ke sini." Nah, itu pendidikan sudah masuk ke pikiran-pikiran anak-anak kecil yang masih kecil banget. Kalau soal biaya, kita tidak boleh, apalagi pemerintah, memikirkan soal biaya. Memang, kalau biaya besar, kita harus memikirkan. Tapi kita memikirkan kembali, apakah biaya besar itu ada gunanya? Kalau tidak ada sampah, bersih. Kalau bersih, nggak ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, kita sehat. Kalau kita sehat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan BPJS untuk orang-orang yang tingkat rendah. Tadi bilang pendidikan ada macam-macamnya. Itu dia. Sudah dapat itu dia, kita harus menimbang apakah perlu atau tidaknya. Terima kasih. Baik Pak Husni, mungkin waktu sudah. Ya. Waktunya ya. Ya, silakan Ibu Umi sampaikan selanjutnya. Mohon maaf untuk sementara sampah sudah selesai, dilanjutkan dengan yang baru. Oh, Ibu Jenkins tadi. Baik, terima kasih Bapak Husni Suwandi atas paparannya dan Bapak moderator Bapak Ignyo. Selanjutnya kita akan pada materi Gandrung Angklung yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Umi. Saya selaku moderator ingin menyampaikan dulu. Mohon saya ditampilkan, Mas Mirza. Sudah. Ya. Yang video, Pak? Yang saya, bukan saya. Wajah saya dulu. Oh, siap. Sorry, terima kasih. Jadi, Ibu Bapak sekalian, sampailah kita pada session yang kedua, yaitu Gandrung Angklung di Umgebung Stuttgart. Kata Umgebung itu artinya di sekitar Stuttgart. Ya, saya cari-cari yang akhirannya semua, jadi supaya cantik lah. Karena kita lansia kan harus santai. Baiklah. Kemudian ingin saya perkenalkan, saya persilakan
Ibu Maria Fryer untuk memberikan sedikit saja mengenai kurikulum vitae-nya atau kenapa kok beliau sekarang tinggal di Jerman. Silakan Bu, sekilas. Ya. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Saya datang di Jerman. Saya tuh satu dari 12 anak dari orang tua saya yang datang ke Jerman. Beberapa juga masih ada di Jerman. Tahun 74 saya datang ke sini untuk belajar sebagai penata rambut karena saya sudah belajar kosmetik di Indonesia. Dan sejak saya di Jerman tahun 74, karena saya suka menari tari-tarian Indonesia, makanya saya sejak dulu sudah mengeluarkan atau mengeluarkan budaya di Jerman dengan tari-tarian. Dan sesudah saya menjadi lansia, sesudah menjadi tidak bekerja lagi, jadi rente, saya mulai tahun 2012 mulai main angklung. Kita mulai dengan 14 orang dan kami latihan selalu di rumah saya 2 minggu sekali tiap hari Kamis 1 jam. Sejak 2012 kami mulai dengan tampil di perayaan kota kami Stuttgart atau di rumah Jompo atau di pesta PPI, pesta perhimpunan Indonesia di Stuttgart. Juga kami tidak mendapatkan upah, kami main dengan rela dan upah kami hanya kopi dan kue-kue karena kopi itu di Jerman sangat penting waktu minum kopi. Karena banyak yang pernah tinggal di Jerman tahu semua. Ya, lagu-lagu yang kami mainkan adalah lagu-lagu Indonesia, Jerman, Inggris, Italia, dan lain-lain. Makanya kalau kita main angklung dengan lagu Jerman, misalnya Auf der Schwäbische Eisenbahn, orang Jerman kaget. Kok bisa lagu Jerman bisa dengan instrumen atau dengan alat angklung dari Indonesia? Mereka taunya hanya lagu-lagu Indonesia mungkin atau lagu apa, tapi banyak sekali lagu-lagu Jerman yang saya ambil. Dan saya juga tulis sendiri note dari note balok ke note Italia yang kita tahu di Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sejak COVID tahun lalu, Maret 2020, kami tidak bisa latihan lagi. Sayang sekali sebetulnya. Karena di rumah saya tidak bisa jaga jarak karena yang latihan biasanya antara 15 sampai 22 orang dan kita semua sudah ada 32 orang sekarang yang ikut main angklung. Jadi kita sekarang hanya berhubungan dengan telepon, kadang-kadang kita ketemu untuk minum kopi tapi tidak bisa ketemu banyak. Itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Maria sudah menjelaskan. Ya. Jadi begini Bapak sekalian, kami mengadakan webinar ini baru uji coba sebetulnya. Uji coba, makanya judulnya bukan sampah atau bukan angklung. Judulnya adalah sekilas aktivitas lansia kita, lansia Indonesia di Jerman. Jadi kita hanya ingin mengungkapkan apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman lansia di negara Eropa itu, termasuk Jerman tentunya. Nah, selain itu, salah satu kegiatan yang paling disukai oleh lansia di DKI Jakarta adalah angklung, Bu Maria.
Iya. Angklung itu di Jakarta, waduh luar biasa. Kita Jakarta itu kan terdiri dari 5 kota, Jakarta Utara, Pusat, Barat, Timur, dan Selatan, dan 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Iya. Dan dari itu total kita memiliki 44 kecamatan. Nah, FK Lansia ada di semua kecamatan. Cuma belum ada di semua kelurahan. Tapi angklung juga ada di semua kota dan kecamatan. Kira-kira ada sekitar 20 grup angklung. Yang paling banyak saya lihat kalau nggak di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur. Di tempatnya Bu Umi ini, rajin-rajin nih. Bu Umi Kalsum, itu sendiri beliau juga seorang dirijen juga. Jadi mimpin angklung juga. Dan kami juga mengundang pada kesempatan ini Pak Mugi. Nah karena itu saya mohon kepada Ibu Maria berkenan untuk, karena dalam rangka sebentar lagi kita akan menyongsong Hari Angklung Dunia, World Angklung Day, tanggal 16 November. Yaitu akan diperingati. Nah, idenya adalah bagaimana kita bersama-sama bisa mempromosikan angklung itu ke seluruh dunia. Iya. Kira seperti itu. Walaupun langkahnya langkah kecil, tapi seperti John F. Kennedy bilang, langkah kecil di bulan menentukan masa depan manusia di dunia. Iya, betul. Oke. Baik, kalau begitu saya mohon Mas Mirza berkenan menayangkan foto-foto maupun juga permainan angklung, dan silakan Ibu Maria memberikan komentarnya. Iya, Silakan. terima kasih. Sebentar Pak ya. Ya, silakan. So, ini kita main di rumah Jompo, di Stuttgart. Salah satu dari rumah Jompo. Ini saya yang di tengah, suami saya yang sebelah kanan, Horst. Dia juga senang sekali main pakai batik, karena dia mungkin salah satu dari orang Jerman yang punya batik. Orang Indonesia mungkin nggak punya baju batik sebanyak suami saya punya. Ada 70 biji tangan pendek dan tangan panjang. Wow, mantap. Iya. Ya, ini sesudah main angklung, kita mendapatkan minuman dan kue-kue yang orang-orang Jerman juga yang bikin. Ini ada salah satu juga orang Filipina, ada orang Vietnam yang ikut, dan kebanyakan orang Jerman. Itu dari segala macam pekerjaan. Mereka dari Krankenschwester, dari suster di rumah sakit, sampai dokter, sampai dan lain-lain. Mohon itu masih di semua rumah itu. Jompo. Ya. Baik, lanjut. Ya. Mas Mirza. Ya. Ini kalau akhir tahun itu selalu saya bikin pesta sebelum tahun terakhir, sebelum tahun habis, kita selalu pesta, kita namakan pesta Natal, karena ini dari beberapa agama, dan di Natal itu juga pesta yang banyak sekali kita pestakan nanti. Jadi kita selalu datang, tiap orang membawa sesuatu untuk kita makan bersama-sama. Jadi hari itu kita lihat makanan dari Turki ke Italia, ke Spanyol, Indonesia, dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Ini kita main di salah satu rumah jompo lainnya lagi, di Zuffenhausen. Rumah jomponya bersih-bersih ya? Iya, di sana bersih-bersih. Yang ini kita main di gereja. Ini gereja di Zuffenhausen. Jadi kita nggak cuma di Stammheim, di Zuffenhausen juga. Itu kita main di gereja, karena hari di gereja ini tiap 1 bulan sekali, hari Sabtu jam 12 sampai jam 2,
orang-orang miskin dikasih makan. Jadi hari itu kita juga mendapat makanan apa yang mereka bikin. Yang bikin orang-orang Jerman dan orang-orang yang dari agama, dari gereja situ, mereka membuat masakan yang boleh dimakan oleh orang-orang yang datang hari itu. Jadi yang datang selalu antara 75 sampai 125 orang. Itu gerejanya dibuka, jadi dikasih meja dan bangku-bangku begitu. Terus seluruh gereja di kursi-kursinya dipinggirin jadinya. Okay. Ya. Nah ini kita waktu batik pameran ini pesta PPI di Kursaal. Mungkin yang pernah di Stuttgart masih ingat Kursaal di Bad Cannstatt. Mereka sudah memakai baju-baju batik yang saya jahit lehernya itu dari kain batik biasa, tapi itu rasanya bukan batik Indonesia karena saya tidak mendapat kain yang begitu banyak, begitu panjang. Itu saya dapatnya kalau nggak salah dari Ceylon. Itu kita main PPI mengadakan pesta Indonesia, itu pendatangnya 500 orang. Itu main angklung juga. Okay. Itu kalau PPI itu singkatan Perhimpunan Pelajar Indonesia ya, Bu? Pelajar Ya, Indonesia, betul. Nah ini kita memakai angklung yang baru saya beli tahun 2019 dengan 3 tabung dan 2 tabung. Itu semua jadi satu. Itu kita mainnya dengan di background di belakang itu ada gamelan dari Ibu Yanti yang juga di Stuttgart mengadakan memberi kursus untuk gamelan. Itu banyak sekali orang Jerman juga yang ikut. Nah ini sama kayak yang tadi. Ini di Kursaal di luarnya, di tangganya tempat turun. Nah ini di yang tadi Pak Husni bilang ada pameran batik di Convestheim. Kita diminta juga untuk main angklung. So, ya. Ini udah kecil, udah mahal. Kita lihat video mungkin ya Pak ya. Ada videonya ya? Ya, ada. Pak Julius mau bicara? Atau sebentar lagi ya Pak ya, silakan. Videonya dulu nih. Mohon bersabar sedikit ya Bapak sekalian. Nah, kami di Jakarta, Bu Maria, akan mengadakan yang namanya Jaklung, Jakarta Angklung Festival, tapi virtual. Jadi semua merekam sendiri, nanti dinilai oleh juri. Kita akan melakukan itu perlombaan. Ya. Tahun 2022 tapi karena persiapannya cukup panjang nih. Ya, tahun depan. Tahun depan ya. Tapi kita siapkan mulai sekarang ya. Iya, ya. Jadi kalau mau ikut silakan. Siapa tahu menang. Baik. Ini ada video sekitar 3 menit ya. Silakan Bu Maria dikomentari. Ini namanya kita adalah Stamheim Bambus Orchestra. Ini kita main di kota Stamheim yang sedang ada pesta gereja dari gereja Katolik dan Protestan. Ibu Maria perlu kopi-kopi lagi nggak? Kita kirimin kopi nanti. Oh, boleh. Ya. Kami kirim kopi dari Jakarta untuk Stuttgart. Ya, ya. With love, dengan cinta. Ya. Suaranya bisa dikeluarin, Mas Mirza? Suaranya nggak ada. Sayang sekali kalau nggak ada suaranya.
Ini berapa orang yang ikut, Budi? Nah, ini 18 orang. 18 orang ya. Ya, kami selalu menulis dulu siapa yang main apa misalnya, dan sesudah itu mereka harus mengganti angklungnya juga. Itu tugasnya horse yang selalu menjaga supaya angklungnya tidak jatuh atau tidak apa, karena kita mesti hati-hati ya. Ini salah satunya misalnya juga apa yang kami bisa lihat ini. Mas Mirza, tolong dikasih lihat itu. Karena ini nggak ada suaranya, jadi iya, sayang. Ini contoh apa ini, Bu Maria? Ini misalnya contohnya lagu-lagu yang kita mainkan, lagu-lagu yang kita mainkan, dan siapa yang memegang angklungnya itu. Oh gitu, ya. Ya, jadi itu saya sudah siapkan di rumah juga, supaya karena ini orang-orang Jerman, mereka belum pernah main angklung sebelumnya, nggak seperti orang Indonesia yang pernah main angklung waktu masa sekolah dulu. Ya, betul. Jadinya saya juga hanya menunjukkan dengan papan, dengan note-nya ditulis di situ, jadi sebagai dirigen saya tunjukin di papan. Oke, luar biasa. Ya. Nah, terima kasih Bu Maria. Ibu Bapak sekalian, inilah sekelumit atau sekilas aktivitas Ibu Maria Freyer di Stuttgart, Jerman. Jadi sekarang saya buka bincang-bincang kita lah, atau tanya jawab kepada Bu Maria. Silakan siapa yang ingin bertanya langsung saja. Mas Mirza, tolong silakan. Saya dari Frankfurt. Ya. Saya dari Frankfurt, Bu. Oh, silakan. Iya. Kami pun juga punya grup angklung, Bu. Iya. Kami pun juga umumnya mengenal angklung di sini. Namanya angklung belum pernah kita kenal, apalagi cocoknya, apalagi belum tahu semuanya. Kami ingin tahu berapa anggota Ibu. Apakah anggota itu tetap? 32 orang sekarang. 32 tetap? Iya. Terus siapa maksudnya hanya ibu-ibu aja atau student juga? Ibu dan bapak-bapak dan beberapa student dari Stuttgart ya. Jadi ada orang Jermannya juga? Banyak orang Jerman, beberapa orang Indonesia dan orang Vietnam, orang Filipina. Oh ya. Kalau Ibu ada permintaan untuk pentas, otomatis Ibu bisa terima karena tidak kekurangan anggota. Enggak, kita enggak kekurangan anggota karena lagu-lagu yang saya ambil pun juga kebanyakan hanya 12 note. Kalau paling banyak 12 note, jadinya membutuhkan paling enggak 24 orang. Kalau satu angklung dimainkan oleh 2 orang, jadi suaranya lebih bagus. Jadi maksimal grup Ibu untuk tampil berapa orang yang serasi begitu? Yang serasi paling bagus itu 24 orang. 24 orang. Iya. Okay. Memang orkestra sih namanya, bukan? Iya, betul. Angklung itu kan orkestra ya. Ya. Kami juga main angklung di sini, Bu, cuman ibu-ibu yang sudah pensiun aja. Iya. Karena kalau kita cari student, jadi mereka terganggu. Kalau mereka bisa, oke, mereka dengan senang hati ikut. Cuman kalau enggak, ini kita nggak boleh harapkan gitu. Iya. Ternyata, Bu, kita semua di sini adalah duta. Setiap orang dari kita, orang dari Indonesia adalah duta. Kita buat apa yang kita bisa kan, Bu? Iya. Ya menari lah, ya angklung ya nyanyi. Betul. Makanya kita tiba-tiba jadi artis di Jerman. Ya, makanya saya pun juga seperti Pak Husni tadi bilang, kain-kain batik yang sudah tidak bisa dipakai. Selalu saya gunting untuk cucu-cucu saya dari dari kemeja yang besar jadi kemeja kecil misalnya. Atau kalau betul-betul cuma kecil sisanya dari kain, kita pakai menjadi tas
kita kan nggak boleh bawa tas plastik lagi untuk belanja. Ya. Nah, Benar, Bu, karena benar. kita tidak membawa tas plastik belanja, saya bikin berapa puluh tas batik yang double tapinya, terus dibagi-bagi ke kawan-kawan. Oke. Ya, Baik. jadi mereka pasti di tasnya tuh ada tas saya yang mereka bawa-bawa untuk belanja. Hebat. Hebat. Luar biasa, Ya. Bu. Sampah Luar menjadi biasa. berkah. Bu Maria. Ya. Silakan Pak Julius. Tadi kayaknya udah angkatan Pak Julius Hasan. Enggak, saya denger aja, Bos. Oh, denger aja. Oh. Oke. Saya mau tanya, boleh Mas Wi? Silakan. Silakan. Enggak, ini kan musim pandemi. Saya nggak tahu ya, di Jerman sendiri sekarang masalah COVID udah teratasi atau sudah dilonggarkan. Kalau saya lihat sepak bola, kalau di Piala Champions ada berapa kali main di kota besar di Jerman. Apa sudah betul-betul terkendali atau sudah masuk pada stadium jadi pandemi ke epidemi? Terima kasih. Ya, siapa yang mau? Sebetulnya pandemi ini naik lagi. Sekarang mulai naik lagi. Tetapi kita sudah, kalau kita mau masuk ke dalam restoran atau ke toko atau apa, pasti mesti memakai masker dan 2G biasanya kalau pergi makan. Kalau pergi makan ke restoran. Selalu 2G berarti kamu divaksin dan atau sudah sembuh dari COVID. 2 kali divaksin minimal. Iya. Jadi tetap seperti kalau di Jakarta kan ada tim pengawas, ada polisi, ada Satpol PP. Kalau di sana seperti itu juga? Ada juga, tapi kita tuh biasanya mengikuti apa yang tiap hari kita bisa berubah peraturannya. Jadi tiap hari mereka selalu melihat dan kebanyakan mempunyai app dari COVID ya. Dan mereka selalu baca apakah sekarang sudah dilonggarkan, apakah di sekolah masih mesti pakai masker atau tidak. Mulai sekarang anak-anak sekolah tidak mesti pakai masker lagi, tapi itu hanya di Stuttgart. Di kota lain ada peraturan lain lagi. Ya. Oh, jadi otonom ya? Iya, otonom, betul. Pak. Otonom. Tiap daerah masing-masing ya. Jadi kalau di sini di Indonesia ini pakai app juga. Jadi misalnya kalau kita mau masuk mall, masuk rumah sakit, daerah-daerah kita pakai aplikasi Peduli Lindung. Jadi untuk memastikan bahwa sama juga di sana ya. Iya. Jadi kita nggak ketinggalan gitu loh ya. Iya. Indonesia maju, Pak. Ya, makasih. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Itu mungkin Pak Ibu Jenkins dari tadi sudah. Oh ya, silakan. Sorry. Sylvia dari UK. Oh, dari UK. Selamat datang, Sylvie. Selamat datang, Bu Yengki. Silakan, Bu. Halo. Halo. Selamat malam. Malam dan siang. Dan siang buat teman-teman yang di Eropa. Senang sekali saya bisa bergabung dan terima kasih untuk kesempatannya. Tadi memang saya udah angkat tangan waktu Pak Husni ya. Betul. Kebetulan saya sama Pak Husni ini banyak berkegiatan bersama. Walaupun kita UK Jerman, tapi banyak hal yang kita lakukan bersama ya Pak. Ya, mulai dari tangan. bergandengan tangan setia bergandengan tangan kita ya Pak ya. Jangan dong. Dari jauh virtual Bu Ade. Gandengan tangannya virtual. Tadi istrinya marah Bu. Jadi gini, bergandengan tangan dalam bekerja. Iya. Gini, tadi sih kalau karena tadi saya udah tangkap tangan, angklung dulu ya. Saya salut sekali dengan Bu Dr. Maria, Bu Made, dengan Pak Wiono, dengan grupnya angklungnya di Jakarta. Salut sekali bahwa
bahwa angklung itu dilestarikan ya, begitu ya Pak ya. Saya dulu waktu kecil, waktu masih SD sudah belajar angklung dengan Pak guru musik saya, Pak Cepi. Saya dari Tarakanita, SMA, SMP dan SMA Tarakanita. Dan sekarang setelah beliau pensiun juga ternyata Pak Cepi dengan teman-teman alumni Tarakanita membuat grup angklung yang cukup membanggakan sampai pada acara kalau nggak salah UNICEF or something like that di Bali, mereka juga diundang untuk manggung. Nah, ini angklung ini, kalau bicara dengan angklung, kita punya teman namanya Jenny, Mbak Jenny Sinaga, dia di Swedia, dia bersama Mang Ujo ya, berusaha melestarikan angklung Indonesia dan memperkenalkan angklung ke mancanegara. Jadi bahwa Indonesia itu punya angklung, dan kemudian karena adanya pandemi begini, bisnis saung ujo ya, artinya pembuatan dia buat angklung tapi enggak ada yang beli dan sebagainya, dan juga nggak sering manggung, akhirnya dibantu oleh grup tadinya sih Ideas for Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di Eropa dan juga di Indonesia juga disupport oleh salah satu jurnalis atau pengamat musik Indonesia, Bapak Ben Sleo, untuk memajukan angklung ini. Menurut saya mungkin Bu Maria, Bu Made, Pak siapa tadi saya lupa, jadi saya nggak lihat gambarnya. Itu bisa bekerja sama dengan grupnya Mbak Jenny, mungkin bisa manggung secara virtual gitu ya, untuk kembali memperkenalkan, mempromosikan angklung lagi gitu loh. Nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, supaya orang lebih banyak yang tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan budayanya gitu ya, dengan budaya, seni budayanya itu jadi dari segi musik kayak angklung dan kolintang. Saya 13 tahun di Abu Dhabi. Kami bapak dan ibu-ibu di Abu Dhabi itu banyak yang belajar musik mulai dari gamelan, kolintang dan angklung, dan kita diundang kemana-mana sampai ke istana ya, istana Syekh ya, ke sekolah-sekolahnya Syeikha dan Syekh ya. Jadi ada sekolah putri itu khusus Syeikha, artinya Syeikha itu adalah putri-putri dari raja di UAE. Kita diundang khusus untuk mengajari musik, menari dan musik. Jadi kita ajarin, kita tampilkan tarian saman. Mereka heran, kita kok bisa tari saman begitu ya, kok bisa naik turun begitu ya. Dia bingung sampai kok bisa ya, kok nggak ngaco gitu ya, nggak kesangkut-sangkut. Terus dia bingung, itu lihat bambu kok bisa bikin suara begitu cantik ya, itu, dan gamelan. Jadi waktu saya di UAE itu kebetulan Bapak Duta Besar kita waktu itu Bapak Wahid Supriyadi itu sungguh-sungguh hebat ya memperkenalkan budaya Indonesia di sana. Jadi bangsa lain itu selalu tercengang gitu ya dengan budaya Indonesia. Jadi kalau saya pikir sekarang pandemi kita nggak bisa kesana kesini ya, nggak bisa geruyuk-geruyuk, misalnya dari ada kelompok lansia juga sih sebenarnya, Timituwo kalau nggak salah namanya, saya lupa. Mereka itu menari dan menyanyi keliling dunia sambil jalan-jalan. Nah sekarang nggak bisa keliling dunia kan begitu. Jadi mungkin dengan virtual, mungkin nanti kerjasama dengan Mbak Jenny Sinaga ya di Sweden, bisa yang dari Jakarta juga bisa pentas virtual begitu di Eropa dengan model begini. Itu aja sih saya cuma usulkan. Dan seperti juga tadi Bu Maria, saya pernah pentas di Abu Dhabi main angklung di acara Natalan di gereja di sana. Mereka kok heran, bisa lagu Natal dimainkan dengan angklung itu tadi. Begitu. Terima kasih untuk Pak Husni dengan tadi Bu Dr. Eni ya, kalau nggak salah saya nitip aja sedikit soal sampah. Salut Pak Husni, jangan berhenti dengan sampahnya. Saya siap support dengan binaan saya, anak-anak binaan, anak muda binaan saya yang di Bantar Gebang pun kami siap kalau memang kita harus melakukan sesuatu untuk sampah, Pak. Dan kalau ada dari pemerintah atau siapa tadi saya kalau nggak salah baca ada yang dinas sosial ya. Dinas Sosial Jakarta ya. Dinas Sosial DKI.
DKI ya, masih ada atau tidak, tapi gini, saya muda, baru tiga tahun di UK, tapi saya, karena suami saya juga import dari UK, saya sudah datang ke UK dari sejak 30 tahun yang lalu, jadi saya udah terbiasa memilah-milahkan sampah. Kalau mungkin nggak usah besar-besar kalau menyediakan tempat sampah terlalu besar untuk seluruh Indonesia, mungkin dimulai dengan DKI Jakarta. Mungkin Pak Anies Baswedan kalau mau berbuat sesuatu yang baik, siapkan tempat sampah buat warga DKI yang bisa memisahkan antara sampah betul-betul sampah atau sampah yang bisa didaur ulang. Karena kan ya, pemulung kita kan banyak sebenarnya ya. Kalau kita yang dari rumah itu sudah memilahkan kan, itu sebenarnya channelnya banyak gitu loh. Tinggal hanya apakah ada itikat baik dari pemerintah daerah. Sekarang kita ngomong DKI, saya warga DKI. Mungkin dari itikat baik dari pemerintah DKI pasti bisa. Dana itu ada sebenarnya kalau memang dialokasikan untuk sesuatu yang dan baik. Dan betul tadi siapa yang bilang bahwa pendidikan itu berawal dari, kalau nggak salah Bu Made ya, berawal dari rumah. Saya ini adalah juga kebetulan saya dokter. Saya dulu merawat 100 anak balita yang kurang gizi waktu saya masih di Indonesia, datang dari kalangan yang tidak mampu, tidak berpendidikan. Jadi memang betul tadi Bapak tadi ya bilang pendidikan itu tingkat level pendidikan itu bagaimana kita menentukan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita. Tetapi kalau pengalaman saya yang bekerja dengan masyarakat low income, low education, pada saat kita bicara dengan mereka, pakailah bahasa mereka. Dan lebih banyak contoh daripada teori. Memang cukup makan waktu lama. Seperti saya mengajarkan mereka merebus air supaya mendidih 5 menit sampai baru dipakai supaya betul-betul kumannya mati. Jadi tidak ada diare berulang ya. Karena rumahnya kumuh, tinggal dekatan dengan jadi pembuangan kotoran dengan sumber air bersihnya itu terlalu berdekatan, jadi kontaminasi selalu ada. Jadi saya selalu bilang rebus air 5 menit itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa mereka mengerti kenapa harus direbus 5 menit. Tapi something that we do with dengan sepenuh hati mengajarkan orang yang tidak pintar, mengajarkan orang yang dari kalangan ekonomi rendah pun bisa. Tapi memang perlu kesabaran dan bicara dengan bahasa mereka. Kalau kita bicara dengan kayak kita ngomong begini, intelektual kita yang selevel nggak mungkin nyambung. Tapi kalau dengan contoh, dengan bahasa mereka, hopefully insya Allah pesan kita itu akan sampai di mereka. Itu aja. Terima kasih, sukses selalu. Saya bangga dengan Bapak dan Ibu di sini sudah lansia, tapi semangatnya hebat. Luar biasa. Terima Hopefully kasih. I can be like you all one day. Terima kasih Ibu Sylvia Jekin. Saya kira waktu jualah yang akhirnya terpaksa memisahkan kita karena kita sudah mendekati akhir acara. Tapi ada yel-yel dari lansia DKI ya, Bu Umi. Silakan Bu Umi menyampaikan yel-yelnya lansia DKI, Bu. Silakan, Bu. Sebelum yel untuk Bu Maria ya, kita sama-sama gandrung angklung, sama-sama tidak dibayar. Malah keluar duit ya, malah keluar duit. Malah keluar duit ya untuk makan masakan ya. Ya, untuk kebahagiaan bersama. Itu yang istimewanya antara Jerman dan Jakarta. Sama. Sama. Stuttgart dan Bu, Jakarta. dibayarnya dengan kesenangan sendiri masing-masing. Betul. Baik, mudah-mudahan ini didengar oleh, kami masih ada Bu Yenti ya, Bu Yenti. Lalu Bu Yenti, beliau adalah pejabat juga di Dinas Sosial. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke Ibu Kepala Dinas beberapa pesan-pesan dari teman-teman sekalian. Ini sangat menarik. Oke, Bu Yenti, terima kasih. Kemudian sebagai penutup, karena waktu ini saya persilakan Bu Maria mungkin ada sedikit komentar terhadap tadi beberapa masukan, tapi singkat saja Bu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Jenkins. Saya harap kita bisa betul-betul bisa kapan-kapan bertemu di virtual untuk main angklung rame-rame. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Saya ada pesan juga. Ya. Silakan, Pak. Pesan terakhir sebetulnya Ibu Sylvie dari UK itu
membuat kesan yang baik untuk kita menjadi satu, kita untuk bekerja sama. Ibu Jenny dari Swedia juga di sini tadi, Ibu Sylvia mengatakan kalau bisa kita bertemu secara virtual. Iya. Ben itu dari US, ya, ini Jenny. Ben itu dari US, ya. Waktu itu kita juga bertemu secara virtual dengan Claudia. Claudia itu juara pertama Voice of Germany 2 tahun lalu. Kita bisa bertemu virtual juga mungkin dengan DKI Jakarta angklungnya. Kian. Oke. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Husni. Terima kasih dari saya juga. Boleh sedikit? Oh, silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Silakan. Iya. Maaf tadi karena saya driving jadi nggak konsentrasi ini, nggak mendengar semuanya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang bermain angklung, saya mau bertanya tadi bagaimana caranya supaya angklungnya tidak out of tune begitu, satu. Dan kemudian saya berusaha memperkenalkan dengan bapak ini yang mempunyai RGM. Jadi Ronnie Gardiner adalah seorang drummer yang terkenal yang membuat satu metode untuk membantu tua dan bisa ditayangkan, tua dan ya. Bagaimana? Enggak, saya minta Mas Mirza menayangkan itu yang Ibu tunjukkan tadi. Enggak kelihatan. Iya, Bapak Ronnie Gardiner adalah satu orang salah satu terkenal di dunia lah, di Swedia terutama, drummer, jazz drummer, yang mempunyai satu metode untuk membantu tua dan muda, lansia atau autism, Down syndrome, atau bapak ibu-ibu yang kena stroke juga. Lihat Bu, dikasih lihat Bu, kurang jelas. Ya, sekarang kelihatan. Ya, untuk pelatihan otot-ototnya dan dia punya pikiran, otak juga diperkuat dengan pelatihan metodenya. Jadi saya mau memperkenalkan angklung ke Bapak ini dan beliau sudah bilang, iya, saya mau consider untuk masukkan kita punya angklung, saung angklung Ujo. Sedang kita cari siapa ini yang mau just tip dari Indonesia ke sini. Itu yang sekarang jadi kendala. Untuk datang ke sininya itu dan ingin saya ketahui bagaimana caranya Bapak dan Ibu menjaga supaya tidak out of tune itu angklungnya, karena kan sensitif dengan apa? Dengan udara ya, kelembapannya. Begitu Bu, Bapak. Baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny, luar biasa ini. Ibu Jenny Sinaga, luar biasa. Terima kasih. Kita kerjasama dengan omnya Ibu Sylvia tadi, dengan Pak Husni juga. Iya, Bensleo mempromosikan ini. Pak Bensleo, ya sangat terkenal tuh Pak Bensleo. Iya. Iya. Saya bisa kasih komentar untuk Ibu Jenny. Boleh, Bu. Terima kasih, tapi sebentar, sedikit aja ya, Bu. Ya. Angklung saya simpan di rumah saya semua. Disimpan di basement. Itu karena saya ada winter, jadi kalau winter, kalau waktu musim dingin itu 20 sampai 22 derajat. Jadi itu bambu selalu tetap begitu. Dan saya nggak pernah main kalau di luar dingin sekali, nggak main saya. Nggak main ya? Nggak main, kecuali kalau di ruangan. Jadi kalau main di luar hanya musim panas. Iya. Jadi kita bisa bawa untuk main. Ya. Mas Wiono, sebelum ditutup, mumpung masih ada semua, tolong buka kamera semua, kita berfoto. Belum berfoto kita dari tadi. Ayo. Kenang-kenangan, ayo. Mas Mirza, tolong dibuka dong, Mas Mirza, difoto dulu nih. Mumpung Mas Mirza dibuka dong. 2 orang. Siap. Sudah pergi semua ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya dulu sebelum ditutup. Silakan. Tolong di itu dong view-nya dirubah semua Mas Mirza. Ya, kalau untuk view-nya boleh dilihat di pojok kanan atas Pak, itu ada tombol view, tulisan view. Nah, itu pilihannya buat ke galeri. Nah, ini untuk semuanya Bapak Ibu lihat kamera.
1, 2, 3. Sebentar. Cikal. Sekali lagi, Keren. 1, 2, 3. Gaya bebas Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi layar ada 2 layar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebanyak-banyaknya Mas Mirsa. Iya Pak. Tangan saya. Terima Nggak kasih kerasa. buat semuanya, Baik. luar biasa. Terima Semangat kasih silaturahmi. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Indonesia satu. Sebelum Bisa ditutup, berdiskusi halo. Siska, dengan Martin, semua. Bapak, sebelum ditutup, Martin, terima kita masih kasih. harus bicara memberi kesempatan pada Dr. Eni untuk membacakan sebentar saja penutupannya, ringkasan kesimpulan, baik dari persampahan maupun dari angklung. Oke. Tapi Bu Bapak, saya mohon nanti hubungan kita tetap berlangsung ya. Silakan Bu Dr. Eni. Iya. Ya. Terima kasih Pak Wiono, izin untuk menyampaikan sedikit ringkasan hanya 2 menit. Saya usahakan. Jadi hasil diskusi kita dengan Bapak Dr. Honoris Causa Diplom Engineer Husni Suwandi dan Ibu Maria Fryer, saya coba ringkas sebagai berikut. Jadi meskipun Bapak dan Ibu ini jauh di mata tapi dekat di hati. Dan masih mau memikirkan Indonesia dengan mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita kenal dengan SDGs. Yes. Kemudian Pak Husni tadi memulai dengan sewa pameran batik dengan 0 biaya di Stuttgart, dan mengajak Ibu Maria dengan grup angklungnya yang kemudian mengubah dengan prinsip bagaimana mengubah sampah menjadi energi melalui pendidikan mulai dari kecil sejak usia dini untuk memilah sampah dan menggunakan bahasa mereka, istilah Bu Sylvia tadi ya. Kemudian plastik sebagai salah satu sampah perlu dikelola dengan baik. Contohnya di perusahaan Mercy, sisa sampah menjadi listrik, di Malang sampah menjadi maggot. Kemudian Bu Maria juga membuat pakaian yang lama menjadi produk perca kain atau kita kenal dengan patchwork. Dan yang terakhir tentang angklung, di sini Bu Maria berusaha mengenalkan budaya Indonesia dengan melibatkan multiras, multiagama, dan lain-lain untuk tampil di berbagai acara sebagai duta kesenian dan kebudayaan Indonesia. Itu mungkin dari kesimpulan dari apa yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya negara kita, NKRI. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih semua. Webinar yang akan datang kita bisa pindah ke negara British UK. Ya, siap. Atau kalau perlu ke Skandinavia. Ya. Ya, siap-siap ya Yang Bu di ya. Stuttgart diundang ke sana kan? Oke, pastilah. Makin banyak makin bagus. Semua boleh datang. Persatuan Tadi juga ada Ibu Vira dari Austria ini tadi ada juga. Oh, Austria ya, boleh, bagus itu dari Austria. Jadi kita mendunia lah, lansia mendunia. Baik, saya kembalikan kepada MC Ibu Umi Kalsum. Kami persilakan Bu menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiono. Di ujung acara kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Husni Suwandi dan Ibu Maria sebagai narasumber. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lain waktu, dan kuncinya Ibu sudah membawakan lagu-lagu Indonesia di Jerman melalui angklung. Kami juga bersemangat untuk menyanyikan lagu-lagu Jerman Jakarta di Indonesia. Wow. Dilombakan juga itu Bu. Ya. Bagus. Kita mau dengar. Lansia, oke. Pikun, no way. Angklung, yes. Yes. Yeah. Lagi sama-sama ya. Lansia. Betul. Oke. Oke. Angklung, yes. Yes. Oke. Lansia oke, tetap aktif. Iya, betul. Cantik. Hatinya masih belum tua.
Selama masih hidup masih belum tua. Tua, tidak merasa tua. Harus diulangi lagi. Begini. Lansia oke, pikun no way. Ayo. Lansia oke, pikun no way. No way. Ya. Bersama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lansia Lansia oke, no way. No way. Yes. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Salam Sampai Maria. bulan waktu. Terima kasih. Maria, dadah. Terima kasih. Dadah. Bye bye. Dadah. Bu Maria. Main angklung di Jakarta. Sampai ketemu Bu Maria. Ya. Sampai ketemu ya di Stuttgart ya. Ya. Nginep di Dokter saya Eni ya. di Ragunan. Ya, saya ya. kebagusan, Nanti saya Dok. datangin loh sama grup Betul, angklung. betul. Ya. Ya, Datang dah di ke Stuttgart kebagusan. ya. Ini yang Ibu dari Umi, terima kasih, Bu Umi. Frankfurt juga ya, Ibu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ibu Jenny Siap, ya. Saya juga, saya punya pengalaman kasih, seperti Bu. Dokter Eni, dibuangin Ya, sampah Ibu Jenny halamannya. ya. Oh iya. Dari Sweden ya. Dari Bu Ragunan, Sylvia salam. ya, Bu Dokter Sylvia. Ya. Nanti kita Ada nomor saya Bu ya, Dr. Sylvia Bu datang ke Maria. Jerman, Bu. Iya. Bye. Soon. Bye. Datang ke Ibu Jerman. Maria tadi ada nomor Maunya saya sebentar pokoknya ya. Kalau sudah agak mendingan, mungkin nunggu Ibu tidak tinggal di terlalu mana dingin. di Inggris di mana? Saya di kota Lincoln, dia Oh, di Middle East ya, Midlands, East Midlands. Midland. Ya, Saya good. di So Midlands. nice. Very nice. Di mana? Di kampung. Midland itu di mana? Saya Dekat di London Pinner, atau di dekat London. Birmingham? Oh di London. Oh, di Oke. London. Sekitar London ya?